Mari kita latihan berbicara. Baik, ayo. What's your name? My name is David. Hanya satu kerinduan kami, Tuhan Yesus, untuk menjadi sempurna seperti-Mu. Sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidup kami tiba, ya Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ada bersama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan
Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, satu hari lagi kita belajar tentang firman Tuhan. Untuk pada malam hari ini kita akan berbicara tentang tubuh daging. Ya, teman-teman, sering sekali kita mendengar bahwa kita tuh punya warisan dosa katanya. Benarkah Tuhan kita itu memberikan warisan yang sifatnya dosa? Nah, kita akan belajar dari kitab Kejadian, dari Adam dan Hawa, dari semua proses kehidupan itu, dan terus yang dikatakan yang sering ditafsirkan dengan salah yang namanya dosa waris. Ya, ada dosa waris ya kok? Atau bagaimana? Shalom semuanya. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang tubuh daging. Kita akan bedah secara sederhana, dan ayatnya dari kitab Kejadian dan juga dari kitab Roma. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang tubuh daging ini, benarkah ada dosa waris? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, tolong kami Tuhan, tolong hamba-Mu terjemahkan firman Tuhan ini bagi kami. Karena hamba secara pribadi pun membutuhkan daripada firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berbicara kepada hamba-Mu melewati lidah bibir hamba-Mu sendiri. Terjemahkan bagi umat-Mu dan tubuh daging yang kami sedang pakai ini Tuhan. Tolong kami semua, tolong hamba-hamba-Mu, tolong kami Tuhan. Dan kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang berusaha untuk mengganggu pikiran kami. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenajisan dalam bentuk apapun yang kami terus perangi sampai detik ini Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, tolong kami, tolong kami. Karena kami tahu Bapa, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang tubuh daging atau maut, yang sering sekali dikatakan ada dosa waris katanya kayak begitu. Yuk kita menikmati satu lagu ini dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu menerangi langkah. Shalom, shalom, shalom semuanya. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Shalom Bang Pardiman, shalom. Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
pulihkan hidupku, ku Berserah, ku percaya. hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, Penolong yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Bapak Ibu saya mau tanya gitu Pak ya. Berapa banyak di antara kita sudah pernah mendengar dosa warisan? Gitu. Dosa itu diwariskan enggak ya kok ya? Gitu ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu kita jangan salah kaprah tentang apa yang dikatakan Alkitab. Dan apologet-apologet sebelah itu enggak tahu apa-apa tentang Alkitab kita. Belajarnya dari Google. Gitu. Itu dosanya diwariskan dari Adam. Begitu. Yuk Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Sebentar. Kita masuk dulu ke Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Kita buka. Saya kok. Wah, dosa waris ya. Siapa yang masih percaya sama dosa waris? Benar nggak dosa itu diwariskan? Nah, kita jawab ya. Coba Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jangan bingung tentang hal ini. Yuk, saya akan mana ini kameranya dibalik? Oh ini. Ya, ini ada papan tulis ya. Bapak Ibu kita akan lihat ini. Nah, Kejadian pasal yang ke-1 gitu ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan yang namanya manusia. Ya, menurut gambar dan rupa kita, Bapak Ibu. Jadi manusia ini ada dua item di sini. Ini gambar. Ya, ini rupa. Gitu. Nah, gambar ini, oh sebentar. Contoh motor Honda. Kirana produk gagal. Waduh. Langsung ke Honda ya. Ya, dan tidak apa-apa. Saya tuh sama teman-teman netizen ini luar biasa. Bapak Ibu sambil proses kita belajar firman Tuhan sama-sama tolong bantu tap-tap sama itu aja ya, sama absen ya. Tolong bantu ya. Kalau target-target di atas ini jangan terlalu dipikirin lah. Yang bisa bantu kasih mawar ya mawar, kalau enggak ya enggak, gitu aja ya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata apa? Manusia itu punya dua item. Ya, shalom. Ya, gambar dan rupa. Ya, ini firman Tuhan katakan begini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Supaya mereka itu pertama kali dikatakan tentang apa? Berkuasa. Ya. Nah, berkuasa ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang otoritas. Ya, kekuasaan. Ya, ini yang dibicarakan. Ini awal penciptaan yang namanya manusia. Nah, jadi Bapak Ibu jangan percaya kalau kita itu hasil dari nyemot. Ya, kita itu tidak ada hasil dari nyemot, itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, ini awal daripada menciptakan manusia itu gambar dan rupanya siapa Bapak Ibu? Gambar rupanya Allah. Gitu. Diciptakan dalam bentuk kesempurnaan tanpa yang namanya ada unsur yang namanya unsur dosa. Ini sebentar, ini saya taruh di mana ya? Nah, gini aja ya. Ya, ini Bapak Ibu. Ya. Manusia menurut gambar dan rupa kita, rupa Allah, supaya mereka berkuasa. Berkuasa, berdaulat, punya otoritas atas apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini seluruh bumi loh. Ya. Seluruh bumi ini penguasanya siapa? Penguasanya manusia. Gitu. Yang bisa membuat bumi ini bagus manusia, yang bisa merusak bumi itu manusia.
Ya, jadi yang namanya manusia itu berkuasa, berotoritas atas binatang-binatang di laut, burung-burung di udara, binatang ternak, dan atas seluruh bumi. Jadi ada 3 Bapak Ibu. 1, binatang di air. Ya, binatang di air. Yang kedua, udara. Yang ketiga, seluruh bumi. Tuh, 3 elemen. Air, udara, bumi. Ini sejatinya manusia. Kalau kita bedah Alkitab kita, Bapak Ibu, bahwa penguasanya itu yang namanya manusia. Ya, nih, kita ulangin lagi Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa, berotoritas, berdaulat atas ikan-ikan di laut, ya, di air, burung-burung di udara, atas semua ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Penguasanya siapa? Manusia. Gitu. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Singa pun gitu ya. Singa pun kalau kita membelakangi singa, singa bisa terkam kita. Nah, tetapi kalau kita, Bapak Ibu, berhadapan dengan singa atau hewan apapun, belum tentu nyerang kita. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan heran, manusia-manusia itu menjinakkan binatang liar, sekalipun itu diasuh dari bayi. Gitu. Karena memang manusia ini yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, peristiwa selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ini runutannya ya, biar Bapak Ibu bisa paham ya. Setelah ini saya ke samping saja. Ya, karena ada keterbatasan dari ini. Kejadian pasal yang ketiga. Ya, pertanyaannya begini Bapak Ibu, siapa yang menciptakan dosa itu? Tidak ada. Ini blueprintnya Allah, gambar dan rupa Allah. Di Kejadian pasal yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan, adapun ular ialah paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata ke perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan, ada sosok yang namanya malaikat yang jatuh, kita kasih yang namanya iblis atau Satan. Ya, apa yang dilakukan sama iblis dan Satan ini? Putar balik atau yang namanya pelintir ayat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kita melihat apologet-apologet sebelah suka pelintir-pelintir ayat Alkitab, pada hakikatnya mereka kerja buat iblis, mereka kerja buat Satan. Tanpa mereka sadari. Ya, tentulah, nih Bapak Ibu perhatikan ya. Bukankah Tuhan berfirman, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal yang dimakan cuma satu, yang nggak boleh dimakan cuma satu. Jadi kalau Bapak Ibu, iblis dan Satan, dialah bapak pendusta pada awal mulanya. Dia menjatuhkan manusia itu yang punya otoritas, kuasa, air, udara, bumi, dan seluruh bumi ini, kekuasaannya di manusia dijatuhkan oleh apa? Dijatuhkan lewat yang namanya tipu muslihat. Ya, dialah pembunuh manusia dari awalnya. Ya, Bapak Ibu paham ya? Sampai sini Bapak Ibu ya? Nih, tukang pelintir ayat. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kan raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, pelintir ayat, ya, ini narasi pertama. Narasi pertama, dia itu pelintir ayat. Ya, si iblis ini pelintir ayat. Dibalas sama Hawa, ya, kepada firman Tuhan yang betul. Narasi pertama, iblis pelintir ayat, yang membuka percakapan itu iblis, yang narasi di kedua dilakukan sama Hawa, nyampaikan firman Tuhan yang betul. Ya, narasi yang ketiga, tetapi ular itu berkata ke perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati, kembali. Masuknya lewat apa? Lewat dusta. Masuknya lewat apa? Lewat fitnah.
gitu. Ya, makanya Bapak Ibu, salah satu dusta dan fitnah yang dilakukan oleh iblis adalah Tuhan Yesus itu disalib, diganti Tuhan Yesus diserupakan. Metodenya sama, metode polanya sama. Biar Bapak Ibu paham, metode polanya sama. Ya, yang pertama pelintir ayat, berikutnya dustakan lagi. Sekali-kali kamu tidak akan metong. Tetapi Allah mengetahui, bahkan iblis menuduh Allah bahwa Allah lah itu yang mendustai Hawa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini spesialisnya daripada iblis atau Satan. Ya. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang dikembalikan Bapak Ibu sama si iblis? Kamu akan seperti Allah. Ya, berbicara tentang apa? Kekuasaan juga. Kamu punya kuasa seperti Allah. Inilah runutannya Bapak Ibu. Yang pertama dia buka yang namanya percakapan dalam bentuk pelintir ayat. Dibalas sama Hawa dengan firman Tuhan yang betul. Dibalas lagi dengan yang namanya tipu muslihat dan dusta. Yesus disalib, digantikan, diserupakan. Tetapi berapa banyak yang percaya Yesus itu tidak disalib? Tetapi Yesus itu diserupakan. Banyak nggak yang percaya? Banyak. Ya, yang terjadi adalah pembunbunan manusia. Yang berikutnya adalah dia pelintir ayat, Hawa, gitu ya. Ini Bapak Ibu. Ya, kembali digoda dengan yang namanya apa? Kuasa. Ya, sedangkan yang pertama kali di sini dikatakan Tuhan sudah memberikan yang namanya kuasa. Nih. Kuasa yang ini tidak puas, ditambahkan kuasa yang ini. Nah, pola kuasa ini itulah yang namanya jalannya iblis. Iblis diciptakan sebagai malaikat yang cantik, malaikat yang luar biasa. Dia memilih untuk tidak taat karena kepingin punya otoritas yang lebih tinggi daripada Allah. Dia kejatuhannya dia ini, dia bawa polanya ke Adam dan Hawa. Kamu seperti Allah. Jatuh. Ya, Bapak Ibu perhatikan kembali. Nih, ya. Dari kesimpulannya ini adalah iblis ya menggunakan free will ya kehendak bebasnya untuk apa? Jatuh. Paham Bapak Ibu? Manusia menggunakan free will-nya ya, free will-nya untuk memilih taat atau tidak taat. Ya, penghasutnya siapa? Iblis. Ya, makanya kalau ada orang yang suka menghasut, itu melakukan pekerjaan iblis. Ya, iblis menggunakan kehendak pribadinya untuk memilih untuk jatuh. Manusia digoda sama iblis. Dalam bentuk apa? Fitnah dan dusta. Ya, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan, pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu. Perhatikan polanya si iblis. Ya, iblis jatuh pakai free will-nya sendiri. Iblis menggoda manusia. Otoritas yang tertinggi di dalam manusia itu siapa Bapak Ibu? Namanya laki-laki. Ya, untuk menjatuhkan laki-laki pakai siapa? Wanita. Wanita siapa? Wanita yang terdekat, yang diciptakan sebagai penolong. Paham? Dia tidak lewat laki-laki.
logikanya masih main. Jangan-jangan aku bisa ditipu nih. Nah, sedangkan wanita ini ya dimanfaatkanlah panca inderanya, yaitu mata, timbullah yang namanya asumsi. Enak ini buahnya. Mantap ini buahnya ini. Makanya Bapak Ibu, kenapa wanita itu pola pikirnya secara otak itu bercabang? Ya. Makanya kalau bicara itu cabangnya itu bisa banyak. Wanita tuh kalau bicara tuh bisa cabangnya bisa banyak. Nah, sedangkan pria itu satu titik, satu fokus. Ya, kelebihan daripada wanita ini adalah multi. Ya, multitasking. Sedangkan pria ini adalah one touch. Dia tidak multi. Multi ini bercabang. Nah, yang ditipu oleh iblis pertama kali adalah mata, panca indera mata daripada wanita yang timbul asumsi, timbul bercabang pemikirannya karena dia punya multitasking. Ya, dia jatuh dan akhirnya seperti efek yang namanya domino. Ya, ini jatuh satu gitu ya. Ini jatuh, ini jatuh, ini jatuh, ini jatuh sampai semuanya jatuh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat ada puzzle, permainan puzzle begini, nyenggol satu, nyenggol satu, nyenggol satu, ya ini. Siapa yang dipakai? Yang dipakai itu adalah penolong. Untuk menjatuhkan siapa? Otoritas tertinggi. Ya. Dan akhirnya yang namanya manusia itu Bapak Ibu memilih untuk tidak taat dan memilih jatuh, dan akhirnya apa Bapak Ibu? Ini dia. Ya, pada awalnya Tuhan menciptakan tidak ada yang namanya kematian. Karena jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, hukum Allah adalah dosa sama dengan maut. Maut sama dengan kematian. Apa yang Tuhan katakan Bapak Ibu? Kalau kamu memakan buah itu, ya, kamu akan metong. Ya, dalam pengertian ketidaktaatanmu, ya, ketidaktaatanmu sama Tuhan dan firman-Nya itu mendatangkan kemetongan. Dan akhirnya yang terjadi adalah tubuh daging ini yang kita pakai sekarang ini pasti metong. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, betul, paham ya? Gitu. Pada intinya adalah Tuhan tidak pernah menciptakan kemetongan. Pelanggaran kepada ketidaktaatan, pelanggaran kepada firman Tuhan itu yang mendatangkan dosa dan maut. Ya, makanya Bapak Ibu, tubuh dagingnya Adam dan Hawa itu pasti metong. Gitu. Dan apa yang diambil sama iblis? Yang diambil sama iblis adalah otoritas. Otoritas yang diambil sama iblis adalah kekuasaan atas seluruh bumi. Binatang di air, iblis bisa pakai untuk memakan manusia. Binatang di udara, ya, sama seluruh yang ada di bumi. Di bawah kekuasaannya si yang namanya tipu muslihat iblis. Dia ambil semua. Gitu. Suaranya kayak ibu-ibu. Oh ya, enggak apa-apa. Sebentar ya. Nih. Yang penting ibu-ibunya ganteng. Gak apa-apa, suaranya kayak ibu-ibu gak apa-apa. Saya agak paro begini, saya gak ngerti juga udah pita suara kayak beginilah. Ya, yang penting kita fokus ke firman aja ya. Kayak gitu. Ya, nih Bapak Ibu. Makanya iblis dan Satan ini Bapak Ibu, ini ngambil semua otoritas itu. Ya, Bapak Ibu paham ya? Sampai sini ya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Efesus, ya, penguasa-penguasa di udara,
kuasa-kuasa kegelapan. Ya, semua diambil sama iblis. Karena otoritas yang Tuhan kasih. Kenapa kok berotoritas? Karena punya gambarnya Allah, punya rupanya Allah. Ini Bapak Ibu. Ya, punya gambar Allah, punya rupa Allah. Nah, saat yang akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa, gambar ini, rupa ini berubah menjadi yang namanya manusia. Ya, sama seperti yang namanya Lucifer. Pada saat Lucifer itu jatuh, dari gambar dan kemuliaan yang Allah kasih kepada Lucifer, dia berubah menjadi yang namanya iblis atau Satan. Ya, ini berubah. Ya, paham ya? Sampai sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Ya, kita sekarang mulai masuk ke esensinya ya. Pada saat manusia itu sudah jatuh. Ya, Bapak Ibu. Gambar. Ya, rupa Allah, ya, itu sudah berubah. Gambar rupa Allah itu tidak metong. Tubuh daging manusia ini, yang kita pakai ini, ujung-ujungnya adalah metong. Ya, Adam, Hawa, ya, dia melahirkan. Yang akhirnya yang tidak dilahirkan adalah gambar rupa Allah ini tidak dilahirkan. Tetapi yang diwariskan itu adalah gambar dan rupa yang Allahnya ini sudah tidak ada. Kalau gambar rupa Allah tidak bakalan metong. Karena gambar dan rupa Allah ini sudah tidak ada, makanya metong. Ada ayatnya nggak kok? Ada. Bapak Ibu buka yuk di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5. Ya, Kejadian pasal yang ke-5 Bapak Ibu. Nih. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Laki-laki perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, diberikan namanya manusia. Jadi bukan nyemot. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya siapa? Gambarnya Adam. Lalu memberikan nama siapa? Set. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Ya, yang pertama dilahirkan menurut gambarnya Adam dan Hawa itu adalah Kain. Itu adalah Habel. Ini gambarnya siapa? Gambarnya Adam dan Hawa yang mewarisi siapa? Daging yang namanya metong. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, yang ngajarin Kain bunuh Habel itu siapa? Yang ngajarin Kain ngebun-bun Habel itu siapa? Kok bisa terjadi pembun-bunan langsung sendiri? Gara-gara apa? Gara-gara yang namanya persembahan. Kurban. Metong. Ya, Habil metong. Yang ngajari Kain siapa? Gak ada yang ngajarin. Ya, ini adalah gambar dan rupa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jangan ngomong dosa waris dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Gambar dan rupa. Ya, bedakan sama yang namanya dosa. Ya, Bapak Ibu ya, bedakan. Oke, setelah itu dia melahirkan anak lagi yang namanya Set. Menurut gambar dan rupa siapa? Adam dan Hawa. Gambar rupa Allah sudah tidak ada. Makanya tetap ujung-ujungnya adalah metong. Karena kita awal mulanya dari Adam dan Hawa yang sudah dilahirkan tidak ada gambar dan rupa Allah lagi,
pasti metong. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat ini. Saya dari mana? Saya ini usulnya dari mana? Asal. Usul. Ya, asal dari Bapak, usul dari Ibu. Karena Ibu usul, kita mau punya anak, Bapak sama Ibu berbenturan. Muncullah saya di sini. Secara genetik, ya, saya diturunkan apa? Sifat, genetik, karakter, ya, fisik. Pertanyaannya, apakah ini dosa waris? Jawabannya enggak. Ya, itu bukan dosa waris. Ya, dogma atau doktrin yang berbicara tentang dosa waris itu salah. Kita dilahirkan menurut gambar dan rupa bapak kita. Bapak ibu kita asalnya dari mana? Engkong Adam sama Oma Hawa. Ini terus diturunkan, bukan diwariskan. Ya, bedakan antara diturunkan sama diwariskan. Yang diturunkan itu apa? Genetik, sifat yang namanya fisik. Dan yang diturunkan itu adalah gambar manusia yang sudah kena dosa. Yang sudah yang namanya kena hukum yang namanya maut. Nah, kita diturunkan genetik, sifat fisik sama yang namanya meninggal. Ini kita diturunkan, bukan diwariskan. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini diturunkan. Asalnya dari bapak, usul dari ibu. Kain sama Habel dari mana asalnya? Asal dari bapak, usul dari ibu. Ini diturunkanlah kita semua. Ya, Kain ini diturunkan, gambarnya siapa? Adam dan Hawa. Bapak Ibu, inilah yang namanya daging. Ya, daging tubuh ini, Bapak Ibu, ini pasti metong. Ini pasti yang namanya maut. Ya, coba Bapak Ibu kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Kita perhatikan Roma di pasal yang ke-8. Ya, Bapak Ibu biar paham ya. Sebentar ya. Nih. Oke. Oke, sebentar ya. Ada ayatnya. Oke, keinginan daging, oleh sebab itu Kristus. Kita baca dari ayat yang pertama ya Bapak Ibu. Nanti supaya nanti, oh ini nih, ayat yang pertama ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini loh Bapak Ibu. Ya, hukum dosa. Hukum dosa, hukum maut. Ya, roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat yang tidak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Dengan jalan, Bapak Ibu perhatikan ya. Dengan jalan mengutus anaknya menjadi daging. Paham? Ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa kok Yesus datang sebagai manusia? Ya, untuk mengalahkan hukum dosa ini loh Bapak Ibu. Untuk mengalahkan yang namanya hukum maut itu.
Ya, makanya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia karuniakan putranya yang tunggal. Nah, ini yang nggak dimengerti. Ini yang tidak dimengerti sama apologet daripada sebelah. Di Roma pasal yang ke-8, Bapak Ibu, Roma 8 ayat yang ketiga dikatakan apa? Allah mengutus anaknya menjadi daging. Ya, daging ini kemana? Daging ini ke maut. Ya, di alam maut inilah Tuhan Yesus bereskan ya semua yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Karena apa? Karena yang namanya daging. Daging ini mendapatkan hukum dosa. Yesus Kristus datang dalam wujud daging, tubuh daging yang kita pakai ini. Makanya Bapak Ibu sekarang harus paham, mengerti kenapa Yesus Kristus datang sebagai manusia dalam bentuk daging. Untuk mengalahkan apa? Kuasa hukum dosa maut ini loh. Daging ini loh yang maut. Jadi Bapak Ibu, tubuh yang saya pakai ini, tubuh yang Bapak Ibu kita ini ujung-ujungnya metong. Sebentar ya, saya balik kameranya. Nih, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu lihat perawakan saya ini gitu ya. Ya maksudnya yang nggak jelek-jelek amat lah, cukup ganteng kan. Sekalipun suaranya kayak agak perempuan katanya gitu ya, tak apa-apa. Nah, tubuh yang saya pakai ini ujung-ujungnya metong. Ya, tubuh yang Bapak Ibu pakai ini, ujung-ujungnya metong. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya tubuh kita ini nanti diganti. Tubuh daging kita diganti. Yesus Kristus datang menggunakan tubuh yang sama seperti tubuh kita ini. Untuk apa? Mengalahkan maut. Ya, menghancurkan maut. Menghancurkan hukum dosa dan hukum maut. Itu. Nah, sekarang Bapak Ibu saya perhatikan. Ya, saya balik lagi kameranya supaya Bapak Ibu paham ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, itu bukan dosa waris ya. Tapi kita diturunkan genetik dosa itu. Genetik daging ini loh. Ya, bukan dosanya, bukan maksudnya gini, bapaknya buat memperkosa gitu, anaknya harus dapat hukuman. Bukan itu. Salah. Ya, jadi yang diterjemahkan sama apologet APII itu kacau belas. Nggak ngerti. Ya, Bapak Ibu paham ya? Nih, Bapak Ibu, nih, saya kembalikan ke kamera, ke laptop ya. Nih, Bapak Ibu ya. Karena Yesus Kristus datang dalam bentuk yang namanya wujud daging. Ya, memberikan hukuman kepada daging, sehingga daging itu metong. Ya, masuk ke alam maut. Disinilah Yesus ambil kunci kerajaan maut. Ya, makanya maut tidak lagi berkuasa. Ya, apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada yang namanya Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, makanya Bapak Ibu, di dalam Yesus inilah kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ya, terus apa yang dirubah? Ya, Bapak Ibu, ada tubuh, ya, ada jiwa, ada roh. Ya, yang dirubah sama Tuhan pertama kali adalah rohmu. Bapak Ibu, roh ini yang diperbaharui sama Tuhan lebih dulu. Dari roh ini, ya, jiwa ini di posisi free will. Kamu memilih hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Kalau kamu hidup untuk memuaskan tubuh dagingmu ini, kamu pasti binasa. Kenapa? Karena tubuh daging ini pasti binasa. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh, kamu pasti yang namanya hidup.
Free will ini, jiwa ini memilih. Ya, sebentar, ini mungkin kejauhan ya. Ya, ini binasa. Nah, kita ini, manusia ini, jiwa ini milih. Kamu hidup di dalam roh atau kamu hidup di dalam tubuh dagingmu. Kalau kamu hidup di dalam tubuh dagingmu, kamu pasti binasa. Pasti. Tetapi kalau kamu hidup di dalam roh ini, kamu pasti hidup. Nah, jiwa inilah firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh, berbicara tentang apa? Berbicara tentang tunduk. Kamu harus milih sisi kanan. Jiwanya kamu tuh harus milih ke kanan. Jangan milih ke kiri. Makanya kenapa Tuhan itu selalu berkata, aku akan mengumpulkan domba-dombaku di sisi kananku. Di sisi kananku akan mendapatkan tempat surga. Aku memilih dombaku di sisi kanan. Aku taruh yang tubuh daging. Aku taruh yang namanya kambing di kiri. Ini sinkron dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Di sebelah kananku kuberikan berkat. Di sebelah kiri ini, tubuh ini mendatangkan maut. Posisimu ada di sini. Yang dipilih sama Tuhan, yang direnovasi sama Tuhan saat kamu dijadikan anak Allah, rohmu ini, ya, rohmu ini jadi satu dengan yang namanya Roh Kudus. Makanya firman Tuhan berkata apa? Aku akan memberikan seorang penghibur. Roh dan rohmu ini bersatu. Karena rohmu dengan Roh Kudus ini bersatu, ada meterai di sana. Makanya kamu dikatakan sebagai apa? Sebagai anak Allah. Jiwa ini harus menggunakan free will-nya untuk hidup dalam roh, supaya apa? Menghasilkan 9 buah roh. Bapak Ibu, jiwa ini harus milih ke sini. Makanya firman Tuhan berkata, ranting nggak akan bisa berbuah kalau nggak nempel pada pokok anggur. Pokok anggur itu siapa? Roh Kudus. Yang menjadi satu dengan rohmu. Roh Kudus ini meterai. Jiwa ini harus memilih ke kanan. Di dalam jiwa ini yang memilih ke kanan timbul yang namanya karakter ilahi. Ya, Bapak Ibu. Nah, renovasinya adalah roh, jiwa, tubuh ini terakhir. Bapak Ibu, paham ya Bapak Ibu ya? Yang direnovasi sama Tuhan itu roh dulu, kedua jiwa, yang ketiga tubuh. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau agama-agama di dunia, Bapak Ibu ya, saya balik ke sisi kiri. Nih, ya. Kalau agama-agama di dunia termasuk yang namanya kejawen, ya, dari tubuh, jiwa, dan roh, ya, dari tubuh, jiwa, dan roh, ini yang difokuskan adalah kesadaran. Sadar supaya kamu nggak berbuat jahat. Sadar kalau kamu yang namanya harus hidup benar. Sadar kamu harus punya kelakuan yang baik. Dari kesadaran inilah kamu bisa menghasilkan pengertian untuk yang namanya sabar. Ya, usahanya usaha sendiri. Ya, menetralkan hati, tapi rohmu tidak ada meterai. Roh ini dari penghasilan peleburan ayah sama ibu. 2 menjadi 1. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ini tidak ada materainya. Agama-agama di dunia itu memberikan yang namanya jiwa kesadaran. Ya, tetapi rohnya tidak menghasilkan buah roh. Diatur dalam apa? Dari jiwanya sendiri.
Tubuhnya dirubah enggak? Enggak. Yang diganti dari jiwa itu apa? Pola pikir. Bapak Ibu. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain atau manusia. Ini yang ditawarkan sama agama-agama di dunia. Memberikan yang namanya kejiwaan. Kamu punya kesadaran. Tetapi selama roh ini tidak ada meterai dari Roh Kudus, kamu tidak akan pernah bisa menghasilkan karakter ilahi sampai kapanpun. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa menghasilkan roh. Buah-buah roh, karakter ilahi. Nah, Bapak Ibu, Yesus Kristus ini membawa kita ke gambar rupa Allah yang semula. Dalam bentuk apa? Karakter roh ilahi. Makanya Bapak Ibu, jiwa kita nanti disempurnakan dengan kita menyatu dengan Roh Kudus. Tubuh kita diberikan tubuh kemuliaan, seganti tubuh daging. Kalau tubuh daging pasti metong. Kalau tubuh kemuliaan tidak mungkin bisa metong. Ya, inilah yang membedakan Kristus Yesus dengan agama apapun yang ada di dunia. Makanya kenapa banyak orang gagal? Karena rohnya ini nggak diperbaharui. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Rohnya ini nggak diperbaharui. Inilah yang diajarkan. Kok pengikutnya bisa banyak? Karena jiwa ini apa? Penerimaan. Nggak ada penghakiman. Ya, makanya ada beberapa gereja seperti gereja City Light itu menyentuh apa? Kejiwaannya. Ya, penerimaan. Setelah kematian gimana kok? Pertanyaan bagus. Nanti kita jawab. Ya, sambil menunggu jawaban itu saya ada sedikit panggilan alam. Bunda Lydia bisa bantu naik ya Bapak Ibu. Saya putarkan satu lagu dulu ya. I've always wanted that melodic guitar trap sound. Problem is, I don't Saya akan play, jawab but nanti soon I'll just pertanyaannya fix ya. that. I've been Setelah trying to get kematian this itu guitar gimana? sound for a while Setelah with a dark melodic. setelah panggilan alam ya. Sebentar. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Shalom, shalom. Ya, terima kasih yang sudah sabar menanti ya. Mohon maaf ya. Caramu mengubah hatiku. Haleluya. Kita lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah menunggu. Ya, salam kenal ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah yang ditawarkan sama agama-agama, mengubah yang namanya pola pikir, Bapak Ibu. Tetapi rohnya tidak bisa tidak menghasilkan buah-buah roh atau karakter ilahi. Tuhan kita itu tidak mendatangkan agama, tetapi Tuhan kita itu mengembalikan kita pada rancangan semula, dipanggil untuk the Son of God atau anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu, saya balik lagi. Ya, ini dia, Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu paham, nanti kita akan bahas tentang yang namanya dosa waris itu. Manusia, tubuh, gimana ya? Jiwa. Oh, kebalik. Oke. Tubuh, jiwa, roh. Ya, Bapak Ibu, yang dipulihkan sama Tuhan lebih dulu adalah rohmu. 1, 2, 3. Yang dilakukan sama agama-agama dunia itu adalah yang nomor 1 yang ini. Yang nomor 2 yang ini. Ya, makanya muncul makan sehat, vegetarian. Rohnya tidak. Ya, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu kita balik dulu. Kita lihat di dalam, nanti yang mau bertanya boleh ya. Termasuk kematian nanti setelah kematian tanya boleh. Bapak Ibu buka yang namanya di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Di ayat yang ke-4, kita lanjut. Mana dia ini? Yesaya, Yeremia, Ratapan, Hosea. Roma 8 ayat yang ke-4. Nah, Bapak Ibu, ya, gini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Bapak Ibu, kita harus milih yang ke kanan, jangan yang ke kiri. Tetapi roh. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, Bapak Ibu, saya balik lagi kameranya. Ini dia. Kita pindah ke sisi ini. Ya, manusia. Tubuh, jiwa, roh. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, kalau kamu hidupnya secara daging, kamu kecenderungan ke kiri. Kalau kamu hidup menurut roh, kamu cenderungnya ke kanan. Setelah itu dikatakan tentang apa? Pikir. Kalau kamu hidupnya lewati tubuh daging, kamu akan memikirkan hal-hal yang daging. Contoh apa? Uang, seks, pride, ya, kebanggaan, kesenangan, ya, jabatan, Bapak Ibu, kaya raya, mobil mewah, makan enak. Nah, inilah yang terjadi banyak. Tubuh daging, ya, ada nggak yang dibungkus rohani? Ada. Ambisi. Bangun gereja besar-besar. Gitu. Makanya firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Uang sama seks. Coba Bapak Ibu. Dapat uang di pondok pesantren. Uang banyak. Pokoknya kalau masuk pesantren itu paling aman untuk dunia akhirat. Dapat uang, ambisi. Tetapi ujung-ujungnya apa? Rudal seks. Ada banyak di ponpes. Punya kebanggaan. Pride. Jadi pada saat di ponpes itu, makanan digelar di tikar atau digelar di bawah di lantai, dikritik, pride-nya kesinggung. Kamu menjatuhkan nama baik ponpes. Kamu menjatuhkan nama baik pondok pesantren. Begitu. Punya jabatan di sana pondok pesantren, tetapi memperkaos banyak orang. Kepingin apa? Kaya.
Jibril, kasih uang, kasih uang, kasih uang. Nah gitu. Punya mobil mewah, makan enak. Ini bisa nggak terjadi di lingkungan gereja? Bisa. Bisa. Bayar perpuluhan, bayar buah sulung, enak makannya. Punya istri yang tersembunyi, bisa. Punya kebanggaan, gerejaku besar loh. Senang-senang, dihormati banyak orang. Punya jabatan di dalam gereja, kaya lagi pendetanya, mobilnya banyak, mobilnya enak, makan enak. Baju-bajunya mahal-mahal. Ya, shalom semuanya. Itu kalau kamu milih tubuh daging. Yang dipikirkan itu. Ya, bukan memikirkan tentang kerajaan Allah, bukan kepentingan kerajaan Allah, tapi memikirkan untuk ambisinya. 1 juta murid, 300 gereja lokal. Betul nggak itu Roh Kudus yang suruh atau ambisi pribadi? Tidak salah buka gereja di mana-mana, nggak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah motivasimu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu menggunakan nama Roh Kudus untuk buka cabang di mana-mana, padahal Roh Kudus nggak nyuruh. Itu yang salah. Berapologet. Pakai yang namanya kedagingan. Dapat donasi. Terus ditaruh di apartemen. Kumpul kebo. Donasinya ribut. Mau bangun gereja murtadin. Gerejanya nggak ada. Donasinya sudah hilang. Inilah yang namanya bergerak pakai tubuh daging. Gitu. Kamu mau berapologet apa? Mau bela kekristenan kayak gimana? Mau bela Alkitab bagaimana? Kalau kumpul kebo jalan. Ya, maki-maki orang jalan. Saya punya ini ya, saya sudah bangun yang namanya gereja murtadin ya. Bangun gereja murtadin ya, gerejanya nggak ada. Kebaktian minggu juga nggak ada. Donasi 2,5 juta untuk 60 orang per bulan. Ya, yang dikasih berapa? 500.000. 2 jutanya di mana? Diambil. Kalau pakai tubuh daging. Bela-bela agama. Tiba-tiba istrinya datang ngerekam. Ini ya, apologet Katolik ya, selingkuh. Waduh. Pertanyaannya begini loh. Kita melayani dalam bidang rohaniawan pun, itu bisa masuk pakai murni yang namanya tubuh daging. Gitu loh. Kamu mau melayani gimana? Kalau kamu melayani lebih cenderungnya ke kiri. Ya, Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kelima ya. Ini Bapak Ibu perhatikan ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Penghasilan lumayan. Aku membentuk citra diri sebagai seorang apologet. Dan aku hidup dari sumbangan. Untuk pelayananku. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu yang dari roh? Yang dari roh itu satu, Bapak Ibu, kepentingan, tujuan kerajaan surga. Tidak ada tujuan pribadi. Kepentingannya kerajaan surga. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana aku memberitakan tetapi supaya aku sendiri tidak ditolak. Berarti apa yang dipikirkan? Karakter ilahi. Apa yang dipikirkan? Berbuah. Apa buahnya? Kasih. Sukacita. Ya, damai sejahtera. Sabar. Murah hati. Ya, baik. Setia. Lemah lembut, penguasaan diri. Ini yang harus kamu pikirkan. Bukan yang ini yang kamu pikirkan. Aku cuap-cuap aja di TikTok. Aku cuap-cuap aja di TikTok dapat duit. Berapologet. Aku dimarah loh sama suamiku yang berapologet. Karena sudah menjatuhkan reputasimu. Sehingga kamu tidak mendapatkan rezeki di TikTok. Aduh, TikTok itu bukan dipakai untuk cari rezeki, saudara-saudara. Tambahan enggak apa-apa. Ya.
Kalau kamu memang pakai TikTok untuk rezeki, berarti kamu jualan. Tapi masalahnya yang kamu dijual itu pakai Alkitab. Ini kamu jualannya pakai Alkitab. Itu masalahnya di situ. Gitu loh. Jiwa ini posisi di tengah. Inilah pertarungan kita yang terberat. Ya, iblis kerjanya lewat apa? Masuknya ke jiwa. Jiwamu tuh digencet. Lewat apa? Panca indera. Mata, telinga. Disinilah iblis masuk. Masuk lewat matamu, masuk lewat telingamu, dan di sinilah kamu digoda. Bang Toyib. Gitu loh teman-teman. Dari telinga mata diproses di jiwa. Timbullah keinginan. Masuklah ke hati. Tapi sumber masuknya lewat apa? Telinga dengan mata. Hawa digoda masuknya dari mana? Dari mata dulu sama telinga. Masuk telinga dulu baru matanya. Ya, Hawa, Princess Hawa, yang cantik, yang manis, gitu. Yuk kita melayani bersama-sama. Ternyata bersama-sama pemuritan 3 bulan kemudian ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ayo kita berapologet, yuk berapologet. Ternyata berapologetnya pemuritan menaruh benih di dalam perut. Lewat mana? Dari telinga dulu nih. Setelah telinganya digoda, ditipu sama iblis, mata timbul. Gitu. Ini posisi jiwa kita yang digencet. Makanya peperangan paling besar itu di area mana? Pikiran. Gitu loh. Kita selalu pinter nyalain orang lain, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak jaga pikiran kita. Kenapa kok dikatakan jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Hati itu pertahanan terakhir. Ya. Kalau kamu tidak bisa jaga matamu dan telingamu, benteng terakhir itu hati. Ya, kita bisa nyanyi, jagalah hati, jangan kau nodai, asik. Jagalah hati, lentera hidup ini, janda kembang lewat di depan mataku, imanku kuat, imronku kebablasan. Nah, begitu. Ya. Hatinya dijaga, matanya sulit nih terima janda kembang nih. Gitu loh. Janda pirang kok, waduh, gak cuma pirang lagi, janda ungu pun banyak sekarang. Ini loh pertarungan terberat tuh di sini, Bapak Ibu. Jiwa ini, makanya jiwa ini harus milih. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya berjuang gitu ya? Di YouTube saya, di TikTok saya itu ndak ada nomor rekening. Kenapa? Karena ini bisa ke sini arahnya. Saya ndak pernah kasih di YouTube saya nomor rekening. Ya, saya juga membatasi diri Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, kalau mau lihat di TikTok ini, waduh janda-janda itu, cakep-cakep, putih-putih, bening-bening, lebih terawat daripada istri sendiri. Gitu loh. Makanya saya juga banyak membatasi diri untuk karaoke. Di room-room yang cantik-cantik seperti itu, takut imron saya kebablasan. Nanti saya nyanyi juga, jagalah hati mataku nggak dijaga, jagalah hati mataku kelilipan, sulit. Untuk apa? Kita belajar untuk menguasai jiwa kita ini untuk memilih sisi kanan, jangan milih sisi kiri. Ini berguna juga dalam kamu pelayanan, berguna juga dalam waktu kamu berapologet. Lu kalau apologetnya kasih sisi kiri kayak mana? Jadikan yang namanya apologet itu menjadi mata pencarian. Beratlah kita. Caranya gimana? Nah, cara yang pertama, pakai cara Yusuf. Kalau Yusuf digoda sama Tante Potifar itu lari menghindar, kita jangan lari mendekat.
Kalau sudah banyak janda-janda kembang yang cantik-cantik yang ada di TikTok itu, jangan lama-lama di roomnya. Bisa bahaya kamu. Lebih baik kau lari. Itu cara pertama. Cara yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Banyaklah habiskan waktumu untuk baca firman, renungkan firman, melakukan firman, milih kepentingan-kepentingan roh. Fokuslah kepada buah karakter ilahimu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Supaya kamu nggak ngurusin itu duda-duda keren. Supaya kamu nggak ngurusin itu janda-janda kembang yang putih-putih mulus. Wuhuhu. Ya, muncullah janda kembang dari mana? Dari Batam, ternyata paketan. Seringkali kita dengar Bapak Ibu, ternyata cucunya segudang, ada lagu baru. Ternyata janda itu anaknya 4. Masih orang masih seger. Usia jandanya masih muda, ndak ada sampai kepala 4. Gitu loh. Begitu caranya. Jiwa inilah harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budi. Akal budi itu dipakai. Kamu tuh punya kelemahan di mana? Gitu loh Bapak Ibu. Makanya tuh saya bolak-balik ngomong sama Bunda Lydia, sama Bunda, kalau saya masuk ke room debat-debat, tolong tegur saya. Gitu. Istri saya memang nggak monitor saya mau karaoke di rumah apa, nggak terlalu monitor. Ya, tapi kalau saya terlalu lama di janda kembang yang amoy-amoy begitu, sudah putih, rambutnya panjang, senyumnya manis, berat saudara. Nanti ujung-ujungnya kita nyalain setan terus. Padahal setan aja nggak ada goda. Sebelum iblis goda aja kamu udah tergoda. Gitu loh. Iblis protes. Kok aku terus yang dikambing hitamkan? Orang aku nggak ada goda kamu. Gitu loh. Iblis belum turun tangan aja kau sudah tergoda. Apalagi kalau iblis turun tangan untuk goda kamu, berat saudara. Gitu loh. Ya, termasuk kamu berapologet. Daripada banyak habiskan waktumu untuk berapologet, cari duit di TikTok, lebih baik kau cari duit di dunia nyata. Kecuali kalau kau jualan tas, kamu habiskan di TikTok waktumu, enggak apa-apa. 8 jam pun enggak apa-apa, karena kamu kerjanya memang ada di TikTok. Ini berapologet, ya ampun Tuhanku Tuhan. Kita kadang-kadang bukan memberitakan firman Tuhan atau memberikan tentang penginjilan. Ya, tapi kita suka ngomong apa? Botol kau. Kau memang botol kau. Yang kau suka tuh ngucapkan botol. Gitu. Pokoknya mesti kalau berapologet ada aja kata botol keluar. Kenapa nggak panci sekalian kau bawa? Gentang sekalian kau bawa, teflon sekalian kau bawa, kompor sekalian kau bawa. Nggak cuma botol minyaknya yang kau bawa. Gitu loh. Perhatikan nggak kita sekarang berapologet, botol itu selalu ada. Gitu kan. Inilah. Wah, Koko kalau ngomong gini nggak dapat spender ini, nggak ada donasi, nggak apa-apa. Kita fokusnya ke sini, ke sisi yang kanan. Gitu. Saya yakin Tuhan bisa gerakkan siapapun untuk memberkati saya sekalipun itu bukan orang kaya. Gitu loh. Yang penting saya nggak kasih kode-kode. Karena saya berfirman Tuhan ini juga harus menghidupi firman ini. Gitu loh Bapak Ibu. Posisi yang berat itu posisi saya. Saya itu ngajarkan firman Tuhan, kalau saya nggak figurkan, ini cuma angin lalu. Tetapi kalau saya belajar untuk menghidupi ini, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pasti berkuasa, Roh Kudus pasti menyertai. Pasti saya dapat rumah, pasti saya dapat makan, dan pasti juga Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Itu yang saya doakan Bapak Ibu. Ya, ini loh, kita lanjut di ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini loh Bapak Ibu, keinginan daging tuh ini loh. Ambisi, uang, seks nih. Nih, ini paling banyak ini. 1, 2, 3, ini paling banyak ini. Sudah punya ambisi kekuasaan, sudah punya uang banyak, seks ini kok bisa beli? Ini seks ini bisa kok beli. Model wanita kayak apapun kok bisa beli.
Gitu loh. Ini semua yang mendatangkan yang namanya maut. Gitu. Ini yang namanya maut ke sini. Ini keinginan tubuh, keinginan daging. Perjuangan kita paling berat tuh lawan ini. Ya, kadang-kadang makan aja nafsunya luar biasa kan. Ya, Bapak Ibu pernah lihat itu? Ya, makan. Makanannya masih sisa banyak, bawa tromol. Bawa plastik. Diborong semuanya itu makanan sisa yang ada di sana. Betul nggak? Nih ya, Bapak Ibu ya, saya balik lagi kameranya nih. Nih, saya mau kasih tahu ya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau Natalan, betul nggak? Ya, nggak nyangka kan? 5 bulan lagi kan? Sekarang betul, 4 bulan ya? Agustus. Ya, kita Agustus kan? 4 bulan lagi kita mau Natalan kan? Siapa yang sudah siap-siap beli plastik nih? Ya, undang makan sana sini, makanannya itu semua ditaruh itu, dibawa pulang. Nafsunya kita besar. Betul enggak? Makanya firman Tuhan ngajarkan kalau kamu hidup daging itu maut. Ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kamu kalau mengaku anak Tuhan, milihnya kedagingan, maut. Pasti maut. Kamu makanya kenapa kita dibaptis di dalam api. Ada pemurnian. Yang dimurnikan kita itu jiwa kita ini loh. Gitu. Kok mau SS? Oke, mau SS. Saya kira mau kasih saya S. Ternyata screenshot. Oke. Nih. Ya. Nih. Ya. Makanya jangan hidup yang sisi kiri. Ambisi, uang, seks nih. Ya, karena keinginan daging sudah di SS ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi Bapak Ibu, ya, yang namanya tubuh ini sudah diturunkan. Ya, bahasanya diwariskan. Yang diwariskan kehidupan kita itu apa? Tubuh maut. Paham? Bukan dosanya, tubuh daging mautnya. Ya, karena Tuhan sudah berkata kalau kamu makan itu pastilah kau metong. Yang diwariskan dari Adam itu tubuh mautnya, bukan dosanya. Bapak Ibu ya, tubuh maut ini loh yang diwariskan. Gitu. Makanya kenapa Paulus membedah ini tubuh jiwa roh. Jiwa kita ini area peperangan Bapak Ibu. Kau mau sisi kiri atau sisi kanan? Ya, nih kita lanjut Bapak Ibu. Nih, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Sekalipun kamu rohaniawan, sekalipun kamu pakai berapologit, ngaku-ngaku bela Tuhan, tapi kalau ambisi, uang, seks bebas, punya pride, senang jabatan kaya raya, dikagumi, dan sebagainya, hancur kita. Tidak mungkin. Ya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, nah ini Bapak Ibu saya katakan, roh Allah harus diam di dalam kamu. Agama tidak pernah membuat roh Allah diam di dalam kamu. Kalau kau ikut Yesus, kau percaya padanya, ada roh Allah di dalam hatimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, ini bukan rohnya Muhammad, Bapak Ibu, sorry. Ya, bukan rohnya Kungin, bukan rohnya Abraham, bukan rohnya Yakub atau roh para nabi. Harus rohnya Kristus. Ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Bapak Ibu perhatikan ya. Tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini mau ndak mau Bapak Ibu, tubuh ini pasti metong. Nah, makanya Bapak Ibu pelajari Alkitab itu pelan-pelan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang metong. Karena apa? Dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Makanya Bapak Ibu, pengikut-pengikut yang bukan Kristus Yesus,
Pengikut nabi-nabi yang dikatakan nabi paling sempurna dan sebagainya, Bapak Ibu. Tubuhnya binasa, rohnya binasa. Rohnya kita diselamatkan, jiwa kita diselamatkan, tubuh kita diganti. Makanya ada berapa kematian? Kematiannya ada 2. Yang pertama tubuh daging, yang kedua roh. Makanya kitab Wahyu menjelaskan tentang kematian yang kedua. Kalau tidak ada roh Kristus di dalam rohmu, kamu akan mengalami tubuh daging, kamu akan kematian dalam tubuh roh. Di dalam apa? Neraka. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Ya, supaya Bapak Ibu tuh ngerti tentang Alkitab yang benar. Ya, saya nggak mau bawa dogma-dogma gereja Bapak Ibu. Ini Alkitab yang murni yang harus kau baca. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, ini Bapak Ibu ya, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah harus ada di dalam rohmu. Inilah yang dikatakan Yesus, jadikan mereka satu Tuhan. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan metong. Tetapi jika oleh roh kamu memetongkan perbuatan-perbuatan tubuhmu, yang kamu akan hidup. Nih loh Bapak Ibu, nih. Ambisi, uang, seks, pride, senang, jabatan, kaya, mobil mewah. Jadi Bapak Ibu, kalau cari Tuhan, Tuhan aku minta berondong ya Tuhan. Anak menteng, mobilnya banyak, duitnya tidak habis-habis. Nah Bapak Ibu kira-kira kemana larinya? Neraka. Karena kamu tidak memiliki kehidupan roh, kamu kehidupan daging. Ya, Tuhan mana yang kasih kamu hanya kenikmatan, sedangkan karaktermu nggak dirubah. Orang itu banyak datangnya ke sini, rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, ambisi keren, perempuan cantik, kalau bisa nambah perempuan, kalau bisa nambah istri, kecuali nambah yang namanya nambah hutang, aku nggak mau. Gitu loh. Makanya yang namanya pesugihan itu kenapa banyak? Gunung Kemuskus kenapa rame? Ya. Pesugihan-pesugihan artis-artis. Ya, bangun kos-kosan, satu kamar dipakai pesugihan. Pesugihan apa? Untuk memuaskan ini loh. Punya pride. Aku udah nggak jadi artis lagi. Malu dong kalau aku kerja jadi tukang musik biasa di jalan. Malu dong kalau aku yang namanya kerja di jalan dan sebagainya. Ya, untuk apa ini Bapak Ibu? Ya, ngeri enggak Bapak Ibu? Nih. Ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu pasti akan metong. Tetapi jika oleh roh, kamu akan memetongkan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah roh yang menjadi kamu anak Allah. Menjadikan kamu anak Allah. Kalau kamu tidak anak Allah, tidak mungkin kamu di surga. Bapak Ibu. Ya. Apalagi di surga dijanjikan untuk pesta seks itu tidak ada, Bapak Ibu. Ya, itu nafsu. Itu tubuh daging itu. Makanya dikatakan begini, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Makanya kamu harus jadi yang namanya anak Allah. Bapakmu Allah, kamu anak Allah, di mana bapakmu di situ, anaknya di situ. Ya, oleh roh itu berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Yang menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, kamu ke surga itu tidak mungkin di laundry itu dipanggang di neraka, itu tidak perlu. Inilah cara iblis menipu. Iblis itu mendusta. Kamu tak janjikan surga ya, tapi nyemplung dulu di neraka. Ya,
Nggak mungkin kalau sudah masuk neraka kamu loncat ke surga, itu nggak mungkin. Tuhan kita nggak punya aturan yang ngaco-ngaco kayak begitu. Gitu loh Bapak Ibu. Ini pandai nipu. Ya, kamu untuk masuk surga, kamu ke neraka dulu ya, dicuci dulu ya, baru ke surga. Berapa tahun di neraka nggak ada dalilnya. Kalau sudah masuk neraka nggak mungkin loncat ke surga. Tuhan kan maha kuasa kok. Inilah tipuan iblis. Sebuah ketentuan bagimu untuk mendatangi neraka, tapi kalau kamu beriman masuk surga, itu sudah ditipu sama yang namanya ini. Kenapa? Karena penguasa neraka ini untuk hukumannya si iblis. Jadi iblis ini tahu dihukum di neraka, dia ngajak anak manusia. Semua manusia diajak sama iblis untuk ikut sama-sama dihukum di neraka. Iblis tuh suka ngajak-ngajak. Gitu loh Bapak Ibu. Dia dihukum di neraka, dia ngajak manusia cuma nyemplung sini. Nah kalau manusianya ikut iblis, yang nyemplung di sini. Nyemplung sama iblis. Nggak keluar semuanya, udah ditutup pintunya, udah. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Nanti jam 10. Ya, jam 10. Gitu loh teman-teman. Ya, paham ya? Kita lanjutkan lagi ayatnya Bapak Ibu di Roma yang ke-8 sebelum saya tutup ya. Aduh. Nih. Makanya setelah itu Bapak Ibu berdiri tentang apa? Pengharapan anak-anak Allah. Makanya Bapak Ibu ada satu jalan yang harus kita lewati, yaitu jalan ini. Ya. Nih Bapak Ibu. Ya, sebentar nih. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, kata waris itu dipakai Unirival itu mendukung ceritanya dia itu. Padahal ngaco. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu saya mau sampaikan begini. Ya, Bapak Ibu saya sampaikan begini. Ikutlah menderita bersama Kristus. Ya, saya selalu sampaikan begini loh. Yang harus kamu perhatikan lebih dulu tuh keluargamu. Anak-anakmu. Jangan sampai anak-anakmu bermain di lingkungan sekolah yang kamu disisihkan karena kamu pengikut Kristus Yesus. Kamu dikata-katakan kafir, dihina, dan sebagainya. Ikutlah menderita bersama dengan Kristus. Ya, Tuhanmu itu sempak. Tuhanmu itu terkutuk. Ikutlah menderita bersama Kristus. Pada saat Tuhan Yesus disalib, dicaci maki, dihina, dan sebagainya. Kita pengikut Kristus juga sama. Dihina, dicaci maki. Nggak ada boleh gereja di lingkungan saya. Sekalipun sudah punya izin gereja, kalau sudah masa turun, gereja tutup. Ya, bukan cuma itu penderitaan kita Bapak Ibu. Penderitaan yang terberat adalah kalau kamu bisa mengalahkan tubuh dagingmu. Kamu menahan hatimu supaya kamu tidak punya iri hati. Kamu merasa tidak bersaing dengan pendeta-pendeta di luar sana. Kamu merasa tidak bersaing dengan penatua-penatua dari gereja lain. Tetapi kamu hidup di dalam kasih. Penderitaan yang terberat kita itu bukan serangan dari luar Bapak Ibu. Penderitaan yang terberat itu dari dalam. Ya, kita apa yang membuat apologet kita kacau balau? Peperangan sesama apologet sendiri kan? Yang saling menyesatkan sendiri kan? Itu Pak Bom sesat, Edis TV sesat, semua sesat, hanya saya yang nggak sesat. Betul enggak? Yang pertarungan kita terberat itu ego kita sendiri. Nafsunya kita sendiri. Nggak puas dengan satu perempuan itu sendiri. Itu yang membuat kita rusak. Ya, makanya Bapak Ibu saya selalu sampaikan begini. Perbaiki kekristenanmu dari dalam. Kamu dipanggil bukan untuk menjadi berapologet hebat. Saya dipanggil bukan menjadi untuk pendeta besar. Tetapi saya dipanggil untuk memberitakan tentang firman Tuhan yang murni yang tidak tercampur dengan yang namanya doktrin apapun. Tubuh saya ini akan metong. Tetapi kalau hidup di dalam roh,
tubuhmu akan diganti dengan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk mengubah pasanganmu, tapi kamu berpikirlah untuk bisa merubah hidupmu sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang menjadi fokus kita terabaikan adalah kadang-kadang kita selalu berpikir merubah orang lain. Ya, anakku bagaimana cara bisa berubah? Kakakku bagaimana caranya bisa berubah? Ibuku si A gereja ini bagaimana bisa berubah? Padahal itu bukan urusanmu. Urusanmu hidup di dalam roh. Punya karakter ilahi, bergaul karib dengan Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak sombong tapi rendah hati. Belajarlah dari kuk yang kupasang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Kalau kamu pelayanan hanya cari apa yang kau mau. Aku punya jabatan. Ya, aku dapat pujian. Aku dipanggil kemana-mana. Kalau datang ke aku jemputnya pakai Alphard. PK minim 5 juta. Kamu sudah bawa kerajaan surga untuk kepentingan uangmu. Kalau kamu hamba, kamu tidak akan pernah berpikir itu. Sekalipun kamu nggak dijemput pakai Alphard. Sekalipun kamu dijemput hanya pakai sepeda motor. Kalau itu pelayanan, jalan. Ya, tidak ada pendeta besar, tidak ada pendeta kecil. Pendeta besar, pendeta kecil itu stigma sosial masyarakat yang mengatakannya. Tetapi di mata Tuhan itu tidak ada pendeta besar, tidak ada pendeta kecil. Di mata Tuhan siapa yang nurut, siapa yang taat, dan siapa yang mau hidup di dalam roh dan tidak hidup di dalam kedagingan. Hati-hati, kita bekerja di dalam pelayanan rohaniawan, tetapi hidup kita dalam daging. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu saya selalu sampaikan, doakan pendetamu. Pendetamu tidak sempurna. Tolong doakan saya. Saya berjuang untuk apa? Menghidupkan ini firman Tuhan dalam tubuh daging yang fana ini. Sekalipun itu tidak mudah Bapak Ibu. Peperangan terbesar hidup saya itu bukan istri saya. Peperangan yang terbesar dalam hidup itu otak saya sendiri. Sama apa? Emosional saya sendiri. Itu yang terberat. Sama Bapak Ibu juga sama. Ya, kita kadang-kadang ini harus diperangi. Api II harus diperangi. Salah. Yang harus diperangi itu tubuhmu dulu. Yang harus diperangi itu isi otakmu dulu. Yang harus diperangi itu egomu dulu. Yang harus diperangi itu adalah karaktermu dulu. Itu yang harus diperangi. Dan itu sampai kamu meninggal, belum tentu kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Bukan api II yang kamu perangi. Kita sendiri yang harus kita perangi. Sudahkah kita hidup menurut roh? Ya, ini bukan yang namanya dikatakan dosa waris. Tubuh daging, tubuh maut itu yang diwariskan. Ya, pasti ini metong. Bapaknya berdosa, bapaknya yang nanggung, bukan anaknya yang nanggung. Tetapi tubuh maut ini, tubuh daging ini sudah jadi sama kita. Karena kita gambar dan rupa bapak ibu kita. Dosa waris itu adalah kalau kamu mengambil ini, dapat perjanjian. Anak-anakmu itu tumbal karena kamu ngambil ini. Kalau kamu tidak ngambil pena ini dari iblis, anakmu tidak kena perjanjian, tidak ada tumbalnya. Itu yang namanya dosa waris. Makanya Bapak Ibu kalau mau kaya kerja, bukan pesugihan. Ya, berapa banyak pejabat-pejabat datang ke Gunung Kawi untuk apa? Jadi gubernur ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah. Jadi gubernur, jadi pejabat. Naik nggak? Naik. Tapi harus ada tumbal. Rakyat dengan kemiskinan. Siapa yang ditumbalkan? Pasti rakyat. Kenapa rakyat kita itu banyak yang miskin dan susah itu? Karena gubernur kita, pemimpin-pemimpin kita banyak yang naik karena pesugihan. Tumbal lah kita. Makanya kenapa firman Tuhan berkata apa? Sekalipun rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Dalam pengertian begini, anak Tuhan pasti akan dipelihara sama Tuhannya. Anak Tuhan pasti akan dipelihara sama Tuhan yang adalah Bapaknya. Makanya itu tidak menimpa kamu. Ya Bapak Ibu, Tuhan tahu pejabat-pejabat kita
Yang naik-naik anggota dewan di sana banyak yang ada pesugihan. Yang ditumbangkan banyak-banyak rakyat. Gitu. Pasti itu. Bangun gedung ada manusia yang ditanam kok di tembok itu. Ada kejadian itu. Di dalam tembok ditanam. Coba Bapak Ibu. Saya pernah Bapak Ibu di Bali ini saya nggak berani sebutkan ya lokasinya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Saya nggak berani sebutkan karena nanti kalau saya nggak ada bukti di record, wah berat nih. Ada sebuah pembangunan gedung di Bali ini Bapak Ibu. Ini bukan gedung pemerintah. Bukan. Ya, tapi sebuah gedung yang cukup besar. Yang dipakai untuk senang-senang lah, saya ngomongnya begitu. Ya, itu saya dengar dari tukang saksi yang ada di sana. Itu ada manusia ditaruh di situ. Di tiangnya. Ngeri enggak Bapak Ibu? Ya, kalau sudah anggota pemimpin kita, gubernur kita, sampai presiden kita, pesugihan, ya banyak doa saja lah kita. Tidak mungkin kalau tidak ada tumbal, itu yang namanya dosa waris. Karena apa-apa, pesugihan, mengikatkan perjanjian dengan iblis, itu yang namanya dosa waris. Sedangkan tubuh daging kita ini, itu sudah yang namanya diwariskan hukum maut, bukan dosanya. Hukum mautnya yang sudah dikasih ke kita. Ya, tolong dibedakan. Oke, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Langsung aja, ada yang mau bertanya silakan. Silakan Bunda Lydia. Silakan. Oke, Bunda Lydia. Oke. Gak ada sih, gak ada pertanyaan yang tadi itu. Oh ya, yang tadi Iya, itu yang Koko ke surga ada. neraka itu ya? Iya, betul ya? Ya. Koko ada mau keluar kah? Enggak, saya tadi Enggak. pagi tuh makan cuma sedikit. Gitu, enggak tahu perut saya lagi bermasalah, mungkin makan cabai itu loh. Gitu, ini saya mau turun mau makan lagi. Jawab yang itu tadi aja di Koko. Oh, jawab satu pertanyaan aja ya. Ini, kok kalau kita Iya. metong bagaimana kok? Nih, jawabannya pertama begini. Kalau sebelum masa penghakiman, kita metongnya sekarang misalnya begitu ya, kita ada di Firdaus. Ayatnya di mana? Di Alkitab. Ya, Tuhan Yesus berkata sama penjahat di sebelah kanannya, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu yang pertama. Kalau yang tidak dalam Kristus di mana? Alam maut. Di bahasa Yunaninya dikatakan Hades. Masuknya di sana. Terus orang-orang yang nanti di Hades sama pengadilan terakhir. Semua manusia dari zaman Adam sampai zaman kita penutup itu semua dikumpulkan di pengadilan besar. Itu gede sekali banyak. Ya, disitulah nanti iblis, ya itu akan dipertontonkan. Lucifer yang suka bangun-bangun agama, ya nipu-nipu itu dipertontonkan di sana, dirusak dan kita semua bisa lihat. Ini loh yang menyesatkan semua. Ya, akan menjadi tontonan kita semua. Dan itu akan dibuang ke neraka bersama dengan orang-orang yang ngikuti tipuannya. Semua masuk di sana. Nggak bisa ngomong apapun. Nggak bisa. Makanya ada yang namanya sebuah kitab yang namanya kitab kehidupan. Kalau namamu tidak terdaftar dalam kitab kehidupan, kamu nggak akan masuk bagian dalam kerajaan surga. Nggak mungkin. Ya, sampai kapanpun. Termasuk yang ada di Hades, yang termasuk yang ada di Firdaus, semuanya dikumpulin jadi satu. Bentuknya pemisahan. Yang Firdaus di sebelah kanan Tuhan, yang sebelah kiri itu kambing-kambing. Ya, yang kambing-kambing ini apakah nanti ada yang diselamatkan sama Tuhan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya tidak bisa jawab. Gitu. Ada nggak orang yang baik, budinya luhur, baik sekali, suka memberi, nggak pernah berbuat jahat dan sebagainya. Dia ada di sisi kiri itu bisa. Apakah Tuhan Yesus akan selamatkan di penghakiman terakhir? Bisa kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Penghakiman terakhir itu final. Itulah yang namanya kematian kedua. Di kitab Wahyu pasal 22. Begitu. Ya, seperti itu. Ya, hidupmu, rohmu harus ada roh Allah supaya jadi anak Allah. Anak Allah tinggal sama bapaknya yang adalah Allah. Jangan pernah coba-coba dengan kebaikan, tetapi kalau rohmu tidak ada materi roh Allah dan kamu bukan status anak Allah, hati-hati, itu tidak menyelamatkan. Ya, yang bertanya Anda yang menjawab apa Anda apa enggak? Loh, ini pertanyaannya tadi, Pak.
Ada yang bertanya itu Pak, tadi. Ya jadi Bapak tuh baru masuk, tiba-tiba ngomong begitu ya nggak tahu apa-apa. Maklum lah Pak. Ya maklum lah Bang, saya nggak kaget lah itu. Oke, itu aja ya. Ada lagi? Nyatanya salah room lah Pak ini ya. Iya baru gabung Pak ya. Jangan ngambil kesimpulan dulu Pak kalau mau baru bergabung, oke? Mau naik tak Kak? Anu Pak, mau naik tapi jangan berdebat ya. Mau tanya masalah kekristenan, naik Pak, boleh. Oh Ya. ini ada satu, oke. Nggak apa-apa, boleh. Oh enggak ada, kepencet Mana ini. ada? Oh. Gak ada kepencet ya. Oh, kepencet. Oke, Iya. Bapak Ibu kita masuk dalam doa berkat ya. Sebentar kok tak ngomong Iya. dulu. Terima Iya. kasih ya semua teman-teman ya. Yang sudah bergabung, yang sudah tetap layar ya bagi gift ya, yang sudah share-share. Makasih ya. Tetap doakan Koko ya teman-teman ya. Tetap sehat, kuat, berkati Tuhan. Dan apapun yang dirindukan Koko dijawab Tuhan sesuai waktunya Tuhan ya. Dan diberi kerendahan hati yang penting ya teman-teman ya. Doakan secara pribadi untuk Koko. Koko jangan lupa doa untuk bangsa negara kita. Haleluya, betul. amin. Mau tanya, ini acara dimulai jam berapa? Hari Minggu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 10 waktu Indonesia bagian Barat pagi. Ya, teman-teman, besok kita akan mundur sedikit, kita membahas tentang kitab Yeskiel. Kemarin kelewatan, langsung ke Daniel. Yeskielnya belum dibahas. Loncatan. Saya kok baru sadar, Yeskiel kok nggak ada di YouTube gitu. Oh ternyata kelewatan. Ya udah besok kita bahas Yeskiel ya. Ibu ya. Oke, kita doa yuk. Makasih. Ya, oke. Ya. Yo. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami membawa Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. Hamba hanya berdoa ampuni bangsa kami Tuhan. Pemimpin kami banyak yang pesugihan. Bahkan ada anggota dewan yang mengatakan bahwa kalau bisa periodenya ditambah 10 tahun. Kalau 5 tahun, ya duitnya nggak balik. Kami jadi anggota dewan itu, satu dewan itu 2 miliar, 5 miliar, 36 miliar, dan sebagainya. Tuhan ampuni bangsa ini. Tuhan tolong bagaimana sistemnya ini dirubahlah di bangsa kami ini. Kami tidak tahu mau ngomong apa. Ya, tetapi biarlah Tuhan yang pegang kendali. Karena hamba percaya bahwa Allahku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bagi anak-anak Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya punya kontribusi di dalam doa yang kuat untuk bangsa dan negara kami. Khususnya tempat kami tinggal, hamba-Mu di Bali, Bunda Lydia di Surabaya, Bunda Elisa ada di tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong kami semua. Tolong bangsa ini Tuhan. Kami tahu bangsa ini tidak akan pernah menjadi bangsa yang maju, kami sadari itu. Karena banyaknya klinik-klinik, ya banyaknya rakyat kami juga cari pesugihan. Kami sadar itu Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan, Engkau berkati juga pengusaha-pengusaha Kristen supaya kerja benar. Supaya menjadi pelebaran besar bagi kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup di dalam pimpinan roh, Engkau berkarya nyata dalam hidup kami. Kami terbatas, kami tidak bisa lakukan apa-apa. Dan kami tidak tahu kami berbuat apa untuk bangsa dan negara ini pun kami tidak tahu. Selain doa-doa kami yang bisa kami panjatkan dalam hidup ini, ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya belajar punya hati mendoakan bangsa karena kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami hanya bisa memohon di hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Denpasar, Bali, secara khusus juga di daerah Badung. Akan ada proyek-proyek lingkar luar yang ada di Pecatu. Jalan tol yang ada di Pekutatan Mengwi sampai ke Gilimanuk. Akan semakin banyak penduduk luar Bali yang masuk ke Bali. Bali kami ini sudah terlalu banyak pencurian. Ya, sampai terjadi kasus yang namanya pembunbunan, main hakim sendiri. Aparatur kami juga nggak bergerak kalau nggak ada duitnya. Kami nggak tahu, kami nggak bisa ngomong apa-apa, Bapak. Tetapi kami tahu saat kami berhadapan dengan Sang Pencipta, Engkau yang atur segalanya.
Hambanya berdoa, Tuhan jadikan kami anak-anak terang-Mu itu menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami cuma bisa mengandalkan hidup kami bergantung sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa kontribusi apapun bagi bangsa dan negara kami. Selain daripada doa-doa kami. Ampuni juga Pak Koster. Yang mungkin dinilai secara banyak hal kekurangan dan kelemahannya. Tapi kami nggak mau menghujat beliau. Ampuni Pak Prabowo Tuhan sebagai presiden kami. Yang mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang kami anggap sebagai aneh. Tapi kami tahu kami nggak lebih pintar daripada beliau. Kami nggak lebih pintar daripada barisan-barisan menteri-menteri mereka. Kami terkadang hanya pintar ngeritik. Pintar caci maki. Ya, pokoknya kritik aja. Yang penting teriak-teriak aja. Kami pun nggak tahu apa yang kami teriakin. Ampuni kami Tuhan, rakyat Indonesia yang memperlakukan pemimpin-pemimpin kami seperti gembel. Ya, seperti orang penjahat yang memang layak untuk dicaci maki. Sekalipun banyaknya kasus-kasus anggota dewan yang hidup makmur, tetapi rakyatnya tidak makmur. Ampuni bangsa ini. Ampuni pemimpin daerah kami. Tapi kami percaya Tuhan, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya, jika Engkau berkenan kami meminta bahwa bangsa kami ini bisa menjadi bangsa yang diperhitungkan dunia. Bangsa kami ini maju karena salah satu banyak anak Tuhan yang berdoa untuk bangsa kami. Tetapi biarlah keputusan Tuhan yang jadi. Bukan keputusan kami, bukan ego kami, bukan kesenangan kami, bukan pride atau sesuatu hal yang kami banggakan. Tidak. Keputusan tetap daripada-Mu ya Tuhanku. Amin. Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, tolong dukung doa dalam doa ya. Tanpa Bapak Ibu sampaikan, saya mau sampaikan curhat sedikit. Pertarungan saya banyak. Ya, termasuk pertarungan roh jahat. Saya tidak bisa sampaikan terlalu detailnya. Ya, tetapi hampir setiap malam, saya diserang dengan pikiran intimidasi dari jahat. Saya terkadang bisa sulit tidur. Ya, banyak mimpi yang benar-benar mengerikan yang saya alami. Ya, termasuk saya di Bun-Bun. Ya, tolong dukung doa Bapak Ibu. Saya hanya mau Bapak Ibu punya pengertian yang firman Tuhan yang benar. Ya, gereja cari sendiri, pilih sendiri. Perpuluhan bayar di sana. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Silakan Bunda Lydia perkataan terakhir. Oke. Terima kasih Koko, tetap kuat ya, tetap semangat Koko. Kita semua akan tetap dukung doa untuk Koko ya. Oke Koko, jangan berkecil hati Koko. Tuhan Yesus beserta kita Koko. Karena Koko kan memberitakan kebenaran, pasti Tuhan akan jaga lindungi. Ya benar kan teman-teman ya. Selalu dukung Koko terus ya teman-teman ya. Biar pemberitaan pengajaran ini tetap berjalan ya teman-teman ya. Tetap semangat Koko. Apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Oke Koko, tetap semangat. Oke, jaga kesehatan Koko ya. Oke, jangan terlalu malam-malam nggak tidur Koko ya. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati ya Koko. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. God bless you Koko. Oke, kita turun bareng Koko.